Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Insya Allah kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Bu Dwi dalam mata pelajaran SKI. Minggu lalu kita sudah belajar tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang agama. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah itu di bidang sosial ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu, ngingat kembali ya, upaya-upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat di Madinah. Yang pertama itu dalam bidang agama. Sudah kita bahas di minggu lalu ya. Kemudian untuk hari ini dalam bidang sosial akan kita bahas. Minggu depan insya Allah kita akan membahas dalam bidang ekonomi dan bidang pertahanan. Ya. Pembinaan dalam bidang sosial dilakukan Rasulullah dalam 3 hal ya. Yang pertama adalah menciptakan kerukunan antar suku di Madinah. Seperti kalian ketahui di SKI sebelumnya ya, di kelas 4 kalian mempelajarinya bahwa antara suku Aus dan suku Hojrot di Madinah itu selalu terjadi perselisihan. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Mungkin kalian ingat tentang perang Bu'ats ya, sebelum Rasul hijrah ke Madinah, itu terjadi antara suku Aus dengan suku Hojrot yang dihasut ya oleh suku Yahudi ya. Nah, setelah Islam datang atau setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, suku Aus dan suku Hojrot ini sebagian besar memeluk agama Islam. Nah, setelah mereka memeluk agama Islam, akhirnya mereka tidak pernah lagi bertengkar, ya, atau tidak pernah lagi berperang. Sehingga terciptalah kerukunan antar suku di Madinah. Kemudian yang kedua Rasul mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di mana seperti kalian ketahui, kaum Muhajirin itu adalah kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah. Sementara yang disebut dengan kaum Ansor adalah orang-orang Madinah, yaitu suku Aus dan suku Hojrot yang sudah memeluk agama Islam dan menolong kaum Muhajirin. Sehingga mereka disebut sebagai kaum Ansor. Seperti kalian ketahui juga, kaum Muhajirin itu ikut hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa ya, tidak membawa bekal harta, di mana harta-harta mereka ditinggalkan di kota Mekah. Sehingga mereka benar-benar hanya membawa dirinya. Dan kaum Ansor menolong mereka ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan tanahnya, lalu memberikan pekerjaan, kemudian memberikan makanan ya, gandum dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Bahkan Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang dilakukan di rumah Anas bin Malik. Salah satu contohnya adalah sahabat ya Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Khorizah bin Zaid serta Ja'far bin Abi Tholib itu disaudarakan dengan Mu'az bin Jabal ya. Itu salah satu contohnya. Lalu langkah ketiga yang dilakukan oleh Rasul adalah membuat piagam Madinah. Ya, seperti kita ketahui, penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu golongan Muslim, kemudian suku Aus dan suku Hojrot yang belum memeluk Islam, dan orang-orang Yahudi. Selain itu juga di sana ada 3 agama, otomatis ya ada 3 agama, yaitu agama Islam, kemudian penyembah berhala yang dipegang atau disembah oleh suku Aus dan suku Hojrot yang belum memeluk Islam, kemudian agama Yahudi ya. Nah, suku Yahudi atau bangsa Yahudi di Madinah itu terdiri dari 3 bani, yaitu Bani Nadir, Bani Quraizo dan Bani Kainuko ya, itu dia. Nah, untuk menyelaraskan hubungan antara 3 kelompok itu, Nabi kemudian mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut sebagai ini
Piagam Madinah. Ya. Dengan tujuan apa? Agar tercipta kerjasama, persamaan antara hak dan kewajiban di antara semua golongan yang ada di Madinah, serta mewujudkan pertahanan dan kedamaian ya di sana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang Piagam Madinah kalau tidak salah di bab selanjutnya, bab 3 ya, bab 3 atau bab 2. Nah, itu dia. Ya. Nah, lalu dari pelajaran tadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, Rasulullah berhasil mendamaikan dua suku yang telah lama berseteru. Kemudian, untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Madinah, Rasul mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, sehingga tidak ada lagi perbedaan nasab, warna kulit, asal daerah atau kebangsaan. Dan untuk menciptakan masyarakat yang tertib ya dan damai, itu dibuatlah Piagam Madinah yang digunakan sebagai pedoman bermasyarakat oleh kaum muslimin dan Yahudi di Madinah, sehingga sistem kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan tertib. Nah, itulah 3 hal yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah di bidang sosial ya. Nah, demikianlah sedikit penjelasan Ibu Dwi. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum